dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, walaupun sekarang sedang belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Perkenalkan, nama Ibu Riadun Maisa. Kali ini kita akan belajar bab 2 mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Dengan mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat iklan, slogan, dan poster? Baik itu kalian sedang berjalan, atau kalian nonton TV, atau kalian baca di koran atau majalah, bahkan di internet. Nah, Ibu yakin kalian pasti pernah melihat iklan, slogan, dan poster. Hanya saja kalian tidak tahu bagaimana perbedaan antara ketiga teks tersebut. Anak-anak, dalam membuat iklan, slogan, dan poster harus didasari dengan sikap jujur. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 77 menjelaskan bahwa dalam menyampaikan atau menampilkan suatu iklan slogan dan poster atau informasi yang lain haruslah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain, tidak boleh menggunakan sumpah palsu atau sekedar mengelabui dengan promosi iklan yang sangat besar seperti itu sehingga membuat pembeli tertarik padahal sebenarnya tidak ada. Ketahuilah bahwa keuntungan sedikit namun barokah itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada keuntungan besar yang diperoleh hanya dengan berbohong atau mengelabui saja. Tahukah anak-anak gambar apa ini? Coba teliti. Yang mana sih gambar iklan? Betul, gambar yang pertama adalah gambar iklan. Lihat di sini, gambar yang pertama adalah. Jadi, apa sih iklan, slogan, dan poster? Dan apa ciri serta jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster? Nah, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan slogan adalah moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik itu konteks komersial, politik, agama, lingkungan hidup maupun kesehatan. Nah, itu adalah slogan. Sedangkan poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman dan iklan yang ditulis di atas kertas kertasnya cukup besar juga dengan huruf yang sangat besar juga biasanya, atau misalkan ditempel di papan. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Iklan, slogan, dan poster itu adalah pengertiannya. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri iklan, slogan, dan poster. Ciri iklan yaitu pertama harus informatif dan komunikatif. Yang kedua, iklan itu harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Dan yang keempat, menarik perhatian orang banyak sehingga banyak yang membeli jasa kita. Adapun ciri slogan, yang pertama adalah kalimatnya harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, kalimatnya harus menarik. Yang ketiga, kalimat menjelaskan visi, misi, serta tujuan. Dan yang keempat, kalimatnya berisi
persuasif, yang sangat singkat dan sangat jelas. Yang terakhir adalah ciri poster. 1. Desain grafis yang menarik, baik itu dari segi gambar, huruf, maupun warna. Yang kedua, ditempel di tempat-tempat umum. Dan yang ketiga, bahasanya singkat dan jelas. Nah, itu adalah ciri iklan, slogan, dan poster. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Menurut sifatnya, iklan terbagi menjadi dua. Yang pertama, iklan niaga. Yang kedua, iklan non-niaga. Iklan niaga adalah iklan untuk mempengaruhi pembeli. Sedangkan iklan non-niaga adalah iklan untuk mempengaruhi supaya konsumen atau pembaca mempunyai rasa empati. Sedangkan menurut tujuannya, iklan terbagi menjadi 3. Yang pertama, iklan permintaan. Ini biasanya digunakan untuk permintaan supaya misalkan bekerja sama. Contohnya lowongan pekerjaan. Nah, yang kedua, iklan penawaran. Iklan penawaran ini biasanya menawarkan suatu produk ya, sehingga konsumen akan membeli. Contohnya Odading Mang Oleh atau misalkan Aqua dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini biasanya digunakan untuk memberikan pengetahuan atau penerangan. Misalnya contoh berita duka, berita kehilangan dan sebagainya. Itu adalah iklan menurut tujuan. Adapun iklan menurut ruangnya, iklan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom ya. Misalkan contohnya itu iklan lowongan pekerjaan. Nah, biasanya iklan baris ini harus singkat ya, harus ditulis sangat singkat. Kenapa coba iklan harus singkat? Ada yang tahu? Betul, karena untuk menghemat tempat ya. Selanjutnya yang kedua adalah iklan kolom atau disebut juga dengan display ya. Iklan ini terdiri atas ilustrasi berupa ada gambarnya, ada fotonya, terus dilengkapi dengan kata-kata tertentu ya, yang jelasnya itu adalah kalimat iklan ya. Terus pada umumnya itu berukuran besar ya, dan lebih menarik perhatian pembaca. Biasanya iklan display itu suka ditempel-tempel ya, baik itu di jalan atau misalkan di koran, di majalah ya. Terus sekarang kan booming di internet juga itu biasanya. Selanjutnya adalah jenis slogan. Jenis slogan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada slogan lingkungan hidup. Yang kedua ada slogan pendidikan. Yang ketiga ada slogan kesehatan. Yang keempat ada slogan motivasi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis poster. Jenis poster terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah poster pendidikan. Yang kedua poster penerangan. Dan yang ketiga adalah poster berbagai kegiatan. Contohnya seperti ini. Gimana? Mudah kan? Pelajaran berikutnya adalah membahas mengenai langkah menyimpulkan iklan, slogan, dan poster. Langkah yang pertama adalah cermati isi iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, temukan ide pokok dalam iklan, slogan, dan poster. Dan langkah yang ketiga adalah tulislah simpulan iklan, slogan, dan poster. Lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh sebagai berikut.
Demikian penjelasan Ibu mengenai iklan, slogan, dan poster. Untuk lebih memahami mengenai iklan, slogan, dan poster, mari kita berlatih melalui game berikut ini. Silakan kalian mengakses link game berikut ya, bisa melalui ponsel, bisa melalui laptop ya, dengan koneksi internet tentunya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan Ibu. Stay safe, stay healthy, and stay cool. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.